Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggris Septiani, NPM 2188201067, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengumpulkan salah satu tugas dari mata kuliah metode pembelajaran, yaitu mengenai penelitian evaluatif. Istilah yang digunakan untuk jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif karena menunjukkan kata sifat sebagaimana kita gunakan istilah penelitian deskriptif. Namun demikian, sebenarnya juga tidak salah apabila kita gunakan istilah penelitian evaluasi yang menunjukkan kata benda. Jenis penelitian ini dapat diterapkan pada objek-objek jika peneliti ingin mengetahui kualitas dari suatu kegiatan. Penelitian evaluatif menuntut persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu adanya kriteria, tolak ukur, atau standar yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh setelah data tersebut diolah dan merupakan kondisi nyata dari objek yang diteliti. Untuk penelitian evaluatif pada bidang manajemen pendidikan, hampir semuanya dapat dikategorikan sebagai penelitian evaluatif. Karena apa? Yang dilaksanakan dalam bidang manajemen merupakan implementasi dari sebuah kebijakan. Sebagai contoh adalah penelitian tentang perpustakaan sekolah. Penelitian tersebut tentunya mengukur seberapa baik pengelolaan perpustakaan yang diteliti, seberapa dekat implementasi pengelolaannya dengan aturan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Penelitian evaluatif bermaksud mencari titik-titik lemah dari implementasi yang mungkin juga letak kelemahan kebijakannya. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut, mengambil kebijakan dapat memperbaiki unsur-unsur yang lemah dari kebijakan, yang tujuannya akhirnya adalah meningkatkan mutu dari implementasi dari kebijakan. Kemudian terdapat objek penelitian evaluatif. Objek penelitian evaluatif adalah sebuah sistem. Sebelum melanjutkan penjelasan tentang bagaimana prosedur penelitian evaluatif, mungkin perlu dikaji terlebih dahulu apa ciri sebuah kegiatan yang akan dievaluasi itu. Keterlaksanaan sebuah kegiatan tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu yang saling mengkaitkan dalam menentukan pencapaian tujuan. Dalam melaksanakan penelitian evaluatif ini, peneliti diharapkan dapat berpikir sistemik, artinya memandang objek yang diteliti sebagai sebuah sistem, yaitu sebagai sebuah unit yang terdiri dari beberapa komponen yang saling kait-mengkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan komponen dalam hal ini adalah faktor-faktor yang merupakan pendukung tercapainya tujuan. Lalu terdapat prosedur penelitian evaluatif. Dari sedikit uraian dengan beberapa contoh tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk melaksanakan penelitian evaluatif, peneliti harus mengidentifikasi komponen dari objek sebagai sebuah sistem. Penelitian evaluatif adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kinerja sebuah transformasi pembelajaran. Transformasi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu trans dan formasi. Trans artinya proses pengubahan, sedangkan formasi dari kata form artinya bentuk. Jadi, arti keseluruhan dari transformasi adalah pengubahan bentuk. Makna dari proses pembelajaran adalah upaya untuk mengubah siswa yang semula masih dalam keadaan belum mengetahui ilmu yang diberikan oleh guru, sesudah melalui proses pembelajaran diharapkan mengetahuinya dengan baik. Di sini terdapat langkah-langkah penelitian evaluatif. Yang disebutkan dalam prosedur penelitian evaluatif yaitu mengidentifikasi komponen baru merupakan langkah pertama dalam penelitian evaluatif. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi komponen. Yang kedua, identifikasi indikator. Yang ketiga, identifikasi bukti-bukti. Yang keempat, menentukan sumber data. Yang kelima, menentukan metode pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu menentukan instrumen pengumpulan data. Secara garis besar, sumber data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu person atau manusia, paper, dokumen, dan place atau tempat. Apabila peneliti sudah tahu dari mana bukti dapat diambil, maka
Metode untuk mengambil dapat juga diketahui. Selanjutnya, instrumen untuk mengumpulkan data yang berupa bukti-bukti juga dapat ditentukan. Untuk sumber manusia, metodenya adalah angket atau wawancara. Untuk sumber tempat, metodenya pengamatan, dan untuk sumber dokumen, metodenya pencermatan. Mengapa penulis mengetengahkan metode pencermatan? Alasannya, jika data yang akan dikumpulkan terdapat di dokumen, berarti peneliti ingin tahu apa yang tersurat di dalam dokumen itu. Yang dilakukan oleh peneliti tidak lain adalah mencermati isi dari data yang tersurat. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pengolahan dan analisis data. Tentang dua istilah yaitu pengolahan dan analisis data ini, terdapat sedikit perbedaan pendapat antar ahli. Ada yang mengatakan bahwa pengolahan data dan analisis data adalah sama. Mengolah data dan menganalisis data adalah mengubah data mentah menjadi data yang bermakna yang mengarah pada kesimpulan. Pendapat penulis, pengolahan data berbeda dengan analisis data. Yang dimaksud dengan pengolahan data adalah pengubahan data mentah menjadi data yang lebih bermakna. Analisis data merupakan kelanjutan dari pengolahan data. Sesudah skor semua butir diketahui, peneliti membandingkan skor antar butir maka yang skornya paling tinggi. Dalam analisis tersebut, peneliti sudah melakukan analisis yaitu membandingkan skor. Jika misalnya skor dari lembar pengamatan sudah diperoleh, kemudian peneliti membandingkan dan mengaitkan skor dari angket dan skor dari lembar pengamatan, pekerjaan ini pun merupakan analisis. Dari data yang berasal dari dua instrumen tersebut, misalnya ada kaitan atau perbedaan. Kemudian peneliti mencari penyebab mengapa terjadinya demikian, maka pemikiran peneliti tersebut disebut pembahasan. Membahas hasil analisis data adalah berpikir tentang kaitan antar data dan mungkin dengan latar belakang yang menyebabkan adanya persamaan atau perbedaan tersebut, sehingga mendekatkan data yang diperoleh dengan kesimpulan penelitian. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.